turun dari pesawat Ji Qinglin ditepuk pundaknya. Hanya untuk mengetahui bahwa mereka sebenarnya dan Qinqi generasi kedua yang kaya raya dari kota Shanghai dalam penerbangan yang sama. Meskipun Qinqi tidak terkenal, tetapi mereka tidak bisa begitu saja menggunakan kekayaan untuk mengukur keluarga bangsawan yang selalu dihormati. Kakak Ji, Sambil melepas kacamata hitamnya, matanya bahkan tidak menyapu ke arah Yang Huiqing di sisi Ji Qinglin. Seolah-olah dia hanya melihat Ji Qinglin sendirian. Tangan kiri Ji Qinglin memegang Yang Huiqing, dan Qinqi sambil berbicara menuruni tangga di tengah-tengah depan dan belakang untuk memisahkan keduanya. Sampai di mobil Very VIP bisnis, Yang Huiqing memandu untuk duduk. Sebelum memperkenalkan, Istri saya. baru pada saat itulah Qinqi melihat ke arah Yang Huiqing dan sedikit membungkuk. kakak ipar. Tersenyum lagi. Kakak ipar selalu berada di luar negeri dan belum pernah bertemu dengan saya. Yang Tong dan saya sering bertemu satu sama lain. Yang Huiqing tersenyum dan mengangguk. Tetapi dalam hatinya dia berpikir, orang ini tidak sombong dan mendominasi seperti yang dikatakan internet. Dan tiba-tiba teringat sepanjang tahun ini selalu melihatnya dengan sekelompok teman wanita bermain ski rendah berita. Tahun ini suami nasional secara mengejutkan tidak membuat keriuhan besar dengan teman wanita untuk naik jet pribadi. Generasi kedua selalu suka membuat aktris dan netizen menarik, dan mereka tidak terlibat dalam bunga apapun. Ji Qinglin selalu merasa bahwa Yang Huiqing suram dari waktu ke waktu untuk menatapnya sekilas. Dan ketika dia melihat kembali ke masa lalu dan akhir senyum manis yang baik, saya tidak tahu apakah suhu di dalam mobil terlalu rendah. Lengannya merinding. Akhirnya, ke kamar. Yang Huiqing mendorongnya ke pintu dengan berbelok. Tangannya membentuk pistol dan bergegas ke jantungnya. Ji Qinglin yang bertinggi badan 5 kaki 8, tuan muda pemarah dari keluarga Ji, hampir mengangkat tangannya. Tangan yang akan diangkat berbalik setengah jalan dan mencengkeram pinggang yang lembut sebagai gantinya. Haruskah saya melucuti senjata? Yang Huiqing mendorong kepalanya menjauh dari sisi rongga bahunya dan menyodok dada Ji Qinglin dengan kejam. Saya tidak bisa tidak berpikir, jika Anda dulu seperti Qinqi, selalu berhubungan dengan seorang aktris. Ji Qinglin benar-benar ingin mengangkat tangannya ke udara kali ini. Menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tidak, itu semua hanya hype. Melihat wajah ketidakpercayaan Yang Huiqing, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak bisa mengatakan bahwa, meskipun tidak ada hal penting yang terjadi, dia tidak menolaknya meskipun dia telah mengirimkannya pada saat itu. Pria selalu cerdik dan licik pada saat-saat seperti ini. Dan sebelum otak mereka dapat memikirkan langkah yang baik, tangan mereka bergerak lebih dulu. Dengan sengaja mengebor masuk dari ujung jumper Yang Huiqing, perlahan dan penuh nafsu menyentuh pinggang sampingnya. Bibir diturunkan ke bawah. Dengan sia-sia memegang daun telinganya yang langsung memerah. Kecil dan imut. Berbedak dan menggoda. Berbicara dengan suara rendah. Napas yang dihembuskan melingkari telinganya. Ada apa? Cing-cing cemburu? Pikiran Yang Huiqing hanya bisa mengikutinya. Siapa yang cemburu? Mengapa aku harus cemburu padamu? Anda berharap. Tiba-tiba saja, tidak ada kesan tersinggung. Villa ini memiliki gaya jendela besar dari lantai ke langit-langit. Matanya berwarna perak dengan pepohonan mati dan tertutup salju. Di sebelah jendela adalah spa dalam ruangan. 2 langkah ke bawah. Gemericik air hangat untuk merendam telapak kaki. Di tengah-tengah kolam marmer setengah lingkaran yang dapat menampung 3 atau 4 orang. Menarik air yang hidup ke atas. Air kemudian mengalir ke sisi kolam. Tanah yang rendah hanya direndam sampai ke telapak kaki dengan kedalaman air. Yang Huiqing tidak tahu kapan dia dibawa masuk. Dan Ji Qinglin berbaik hati meninggalkan pakaian dalam di tubuhnya. Namun, dia sendiri langsung melangkah masuk dengan telanjang. Sudah ada perapian yang menyala tanpa henti di dalam rumah. Dan setelah memasuki pemandian air hangat, Yang Huiqing hanya merasa pori-porinya berkeringat di sekujur tubuhnya. Lengannya bertumpu di tepi kolam, terengah-engah. Saya tidak menggelegak. Anda melakukannya sendiri.
Ji Qinglin tidak tahu di mana harus menyentuh remote control. Hanya untuk melihat papan kayu di atas kepala mereka berputar. Sejumlah lubang ventilasi muncul. Samar-samar bisa melihat langit yang dipantulkan oleh salju sedikit cerah. Yang Hui Qing sekarang tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia suka mengenakan pakaian dalam yang tipis dan ringan, yang hanya bisa menutupi area-area penting. Direndam oleh air, putingnya menonjol, dan bahkan bentuk bagian bawahnya terlihat jelas. Tubuhnya tidak tahu, untuk menutupi dengan sangat murah hati, untuk membiarkan semua orang melihat bagian bawah mata. Hanya dia sendiri, dan pemalu. Satu tangan untuk menutupi payudara, dan satu tangan untuk menutupi yin. Hanya dia sendiri, pemalu. Satu tangan untuk menutupi payudaranya, dan satu tangan untuk menutupi vaginanya. Ji Qinglin tidak terhibur, dan dengan sapuan lengannya dia menyerangnya. Sambil melepaskan tangan dari dadanya, dia meletakkannya ke mulutnya dan menciumnya. Tutupi apa yang ditutupi? Matanya menatap ke bawah di bawah air. Pahanya tertutup rapat, malu-malu seperti seorang gadis yang belum tersentuh. Ji Qinglin tiba-tiba merasa bahwa aliran mata air panas ini mengalir ke dalam hatinya, melayaninya dengan baik. Suaranya juga memanas. Sayang, aku sudah melihat semuanya. Pada akhirnya, bukan gadis yang tidak berpengalaman secara seksual. Tangan Ji Qinglin dari sela-sela kakinya, yang dengan patuh membuka. Bagian bawah di dalam air seperti tidak ada apa-apa. Sebuah jentikan lembut melewatinya. Jari-jarinya dengan terampil menemukan inti kemaluan, dan dengan lembut berputar. Lengket di bawah tangannya meleleh ke dalam air hangat, dengan putaran jari-jarinya. Bagaimana Yang Hui Qing tidak tahu reaksi tubuhnya sendiri? Bagian bawahnya seolah-olah bisa bernafas, dan meludahkan, dan menghirup air. Dia cepat dan lambat, searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Yang Hui Qing hanya merasa terlempar ke atas dan ke bawah. Lebih tinggi dari titik tertinggi, lebih rendah dari titik terendah. Saking kerasnya, jari-jari kakinya melengkung ke atas untuk meraih pinggangnya. Kekuatan yang berlebihan secara tidak sengaja mencengkeram testis Ji Qinglin. Ji Qinglin tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan, dan matanya berkerut. Kepala yang terkubur di bahu. Yang Hui Qing berhenti bergerak, menyesuaikan setengah hari sebelum menggigit bahunya dengan keras, menyebabkan dia juga menjerit kesakitan. Baru setelah itu dia bertanya dengan cara yang tampaknya tidak senang. Membunuh suamimu sendiri? Ji Qinglin menggunakan tangannya untuk memutar air. Riak air merangsang Yang Hui Qing di bawahnya. Dia menggenggam jarak yang tepat. Aliran air tidak akan sepenuhnya tenang dan bebas gelombang saat menyentuh jantung bunga yang lembut. Hanya kekuatan yang tepat seperti kontak bibir dan lidah. Yang Hui Qing digelitik tendon lembut. Kaki sangat terbuka. Di antara kaki kelopak bunga seperti bunga kanibal. Secara otomatis membuka dan menutup. Apapun yang terjadi akan tertelan. Lehernya bersandar di tepi kolam. Kepalanya dimiringkan ke belakang. Dan mulutnya terbuka lebar. Berharap bintang-bintang di langit akan jatuh dan dia akan menangkapnya. Tidak menunggu bintang-bintang yang jauh dan terang di matanya. Tetapi menangkap ciuman penuh gairah dari Ji Qinglin. Lidah yang berapi-api bergerak. Dengan rakus ingin menyedot ujung lidah bersama-sama. Mulut Yang Hui Qing dijilat dan digerogoti. Tangannya menggenggam tepi kolam mencengkeram bahu pria itu dengan erat dan meliuk ke atas untuk menangkup wajahnya. Memohon bantuannya. Tetesan air di wajah Ji Qinglin meluncur ke bawah dan jatuh ke dalam mulutnya. Lidah mungil itu segera berguling dan mengirimkannya ke tenggorokannya. Menelan dengan cemas. Dia sangat kepanasan. Dia sangat haus. Haus di atas sana juga. Haus di bawah sana. Mulutnya bersenandung. Dan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Bagaimanapun juga, semuanya diblokir oleh mulut Ji Qinglin. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kaki panjang terentang lurus. Menginginkan rangsangan yang lebih keras. Otot paha bagian dalam tegang. Memutar pinggang Ji Qinglin. Telapak tangan Ji Qinglin dengan cepat mengacak-acak air. Yang semuanya dikirim ke depan vaginanya yang terangkat secara aktif. Permukaan air bergerak tanpa henti. Dan semakin banyak mata air panas mengalir ke tepi kolam.
Yang Hui King tiba-tiba diangkat. Tubuhnya diputar ke suatu arah. Seperti anak kecil yang digendong oleh orang dewasa dalam posisi toilet. Ji Qinglin meletakkan vaginanya ke saluran keluar. Aliran tipis berdeguk. Semua ke mulut aliran vagina. Lebih dekat ke saluran keluar. Kekuatannya lebih kuat. Lebih jauh lagi aliran airnya lebih lembut. Ji Qinglin memegangi kakinya. Membuat vaginanya hampir menghalangi cerat untuk sementara waktu. Dan kemudian menangkap air yang mengalir dari jauh. Yang Hui King tidak pernah tahu ada permainan seperti ini. Air mampu membuat dirinya lembut. Vaginanya menjerit dan gatal. Vaginanya berkontraksi dan menegang. Siap untuk apapun. Gatal untuk aliran air itu mengeras, berubah menjadi es, dan menyodoknya dengan keras. Ji Qinglin memeluknya dan mencondongkan tubuh ke depan. Jari-jarinya bermain-main, dan air di saluran keluar tiba-tiba menjadi tipis dan tajam. Dan kolom air seperti kolom air mengalir langsung ke mulut vagina. Yang Hui King tersentak dengan sentakan. Tulang punggungnya miring ke atas, dan dia berteriak. Ji Qinglin berbicara di telinganya. Apakah Qingqing nyaman? Pernahkah Anda melakukan hal ini pada diri Anda sendiri saat mandi dengan kepala pancuran? Punggungnya melengkung lagi, menekan dada pria itu. Membenamkan dirinya ke dalam pelukannya dan menggelengkan kepalanya. Rambutnya basah, bergesekan dengan dada Ji Qinglin. Putingnya langsung menonjol. Kaki Yang Hui King terangkat ke atas lagi. Dan semburan air menghantam klitorisnya secara langsung dan keras.